Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, I could sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who's breaking chains. When I look back on my whole life, there's a silver lining of grace. I can't wait to thank you, Jesus. Oh, I'll never get used to this. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Next Sunday akan diadakan kembali pada tanggal 11 Agustus. Di hari itu juga akan ada ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda, silakan langsung pindai QR Code berikut ini untuk mendaftar sebelum tanggal 7 Agustus. Perhatian ICA Volunteers, daftarkan diri Anda untuk 1 hari penuh kesenangan dan kebersamaan di acara Volunteers Picnic di Vina Golf Pandaan pada tanggal 17 Agustus 2024. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi semua volunteer aktif ICA untuk membangun kesatuan dan mempererat hubungan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi ministry leader Anda. Don't miss it. ICA Social Ministry mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kotak pengumpulan tersedia di lobi sampai tanggal 11 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa periksa Instagram ICA Social Ministry atau hubungi nomor yang tertera. Mari berbagi dan menjadi berkat. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Nama saya Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA dan saya saat ini bertugas untuk membawakan firman Tuhan. Dan kita masih berada di dalam seri Apakah Benar? Dan tema khotbah pada pagi hari ini adalah gereja baik atau munafik. Saudara, kalau saudara sudah mengikuti seri-seri yang sebelumnya, minggu lalu kita berbicara tentang homoseksual dan bagaimana hubungan yang benar yang Tuhan perintahkan atau Tuhan rancangkan untuk manusia. Saat ini kita akan berbicara tentang kemunafikan, saudara. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Allah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru atas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan atas kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah
apa yang Engkau berikan buat kami sungguh sangat berarti, sungguh sangat besar ya Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan ingin kembali mendengarkan suara-Mu. Kami ingin mendekat kepadamu, kami ingin belajar lebih lagi Tuhan tentang kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang bekerja atas kami semua ya Tuhan. Roh Kudus, berikan hikmat-Mu, berikan pencerahan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang gereja, apakah baik atau munafik, saudara. Mungkin saudara sering kali mendengar tentang kata ini, munafik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata munafik ini, saudara? Kalau kita belajar, kalau kita renungkan, kalau kita jabarkan arti munafik itu adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai atau apa yang dirasakan. Jadi melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai atau apa yang dirasakan. Atau melakukan aksi perbuatan yang berlawanan dengan apa yang dikatakan. Itu yang dinamakan munafik, saudara. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian merasakan bahwa kenapa kok akhir-akhir ini banyak sekali gereja-gereja atau kekristenan kita ini sepertinya munafik gitu. Memang tidak bisa disangkal hal itu terjadi, saudara. Dimanapun kita berada banyak sekali kemunafikan. Di lingkungan rumah, di tempat kita bekerja, bahkan di gereja yang notabene adalah tempat untuk kita belajar kebaikan, tempat untuk kita bertemu dengan Allah. Di situ ada kemunafikan, saudara. Nah, saudara, kemunafikan ini sendiri Tuhan Yesus sangat membencinya. Walaupun Tuhan sendiri juga dibenci oleh orang-orang yang munafik ini, saudara. Tapi kita akan belajar pagi hari ini apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kemunafikan ini, saudara. Nah, ayat firman Tuhan kita pagi hari ini kita ambil dari Matius 23. Saudara bisa buka Alkitab saudara, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayat ke-36. Ini ayatnya lumayan panjang, saudara, tapi saya tidak akan membaca keseluruhannya karena waktu, saudara. Saya akan bacakan dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus berhati-hati. Ini adalah apa yang beliau rasakan, apa yang Tuhan Yesus rasakan, apa yang Tuhan Yesus lihat di saat itu. Dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan mereka telah menduduki kursi Musa. Artinya kursi yang sangat penting, tempat yang sangat penting sebagai pemimpin. Dan mereka memberitakan kabar firman Tuhan, mereka mengajar kepada jemaat tetapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Artinya Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang munafik, saudara. Kalau saudara baca dari awal hingga akhir, ada banyak sekali kecaman dari Tuhan Yesus tentang kemunafikan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan para orang Farisi ini, saudara. Ada banyak hal, ada beberapa ciri-ciri kemunafikan ini, saudara. Saya akan sebutkan ada setidaknya ada 6, paling tidak ada 6 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah pertobatan bukanlah tujuan orang Farisi dan ahli Taurat
memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, pertobatan bukanlah tujuan, saudara. Di ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka melakukan supaya dilihat orang. Jadi tidak ada sedikit pun unsur bahwa itu untuk membawa jemaat atau membawa orang-orang bertobat, atau bahkan itu tidak ada unsur bagaimana mereka sendiri untuk bertobat, saudara. Jadi pertobatan bukanlah tujuannya, saudara, tapi tujuan yang lain. Itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan mereka munafik. Yang kedua adalah sombong secara rohani, saudara. Ayat 6 dan ayat 7 mengatakan mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Mereka menyombongkan diri, mereka suka tempat-tempat yang terhormat. Mereka suka dipanggil rabi atau guru atau pemimpin. Atau mungkin kalau zaman sekarang orang suka dipanggil bapak pendeta atau pastor. Itu yang orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini inginkan, saudara. Mereka sekedar ingin menyombongkan diri. Mereka ingin menunjukkan kepada orang di sekitar, kepada jemaat bahwa mereka berada di posisi terdepan, mereka lebih baik dari yang lain. Sebuah kesombongan rohani yang bisa dilihat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan yang ketiga, saudara, adalah pengajaran palsu. Mereka mengajarkan pengajaran yang palsu. Ini bisa kita baca, kita bisa lihat di Matius 23 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus mengecam mereka, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya apa, saudara? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tahu akan keburukan mereka, tahu akan kesalahan mereka, tahu akan kejelekan mereka. Dan mereka ingin semua orang atau orang-orang yang mendengarkan mereka tidak berubah menjadi baik. Tapi mereka merintangi orang-orang yang akan masuk surga. Artinya mereka berusaha membawa orang-orang untuk tidak berada pada jalan yang benar. Dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang seolah-olah terdengar masuk akal, seolah-olah terdengar benar, tapi adalah ajaran yang palsu, saudara. Yang keempat, saudara, mereka memanfaatkan orang lain. Ini ada di ayat 14, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dikatakan mereka menelan rumah janda-janda, mereka mengelabui mata gitu, dengan doa yang panjang-panjang. Artinya mereka berlagak atau beraksi seolah-olah mereka rohani, mereka berdoa. Tapi maksud di belakang itu adalah untuk mencari kesempatan, untuk menipu, untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat zaman itu, saudara. Dan yang berikutnya, nomor 5 adalah kedok rohani. Mereka berkedok seolah-olah adalah mereka rohaniawan gitu. Mereka lebih rohani. Ini adalah yang berikutnya, saudara. Ada di Matius 23 ayat 25, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kedok rohani, saudara. Jadi Tuhan mengibaratkan ini sebagai cawan yang dipoles bagian luarnya, dibersihkan hanya bagian luarnya, tapi di dalamnya tetap kotor, saudara. Saudara, kalau saudara ingin minum, saudara mungkin ya mengambil gelas atau mengambil cangkir, saudara. Saudara pasti akan memeriksa bagian dalamnya dulu untuk dicek apakah itu bersih atau kotor. Karena bagian dalam itu yang akan dipakai untuk menampung air, yang akan dipakai untuk minum gitu. Tapi bukan demikian dengan orang-orang Farisi ini. Mereka melihat yang di luar biar kelihatan bagus, biar kelihatan menawan, saudara. Biar orang lain melihat bahwa
mereka baik, mereka bagus. Itu adalah kedok rohani yang dipakai oleh orang-orang Farisi. Mereka berkedok bahwa seolah-olah mereka baik, padahal di dalamnya mereka jahat, saudara. Kemunafikan yang berikutnya yang Tuhan temukan yaitu adalah kedok rohani pada orang-orang Farisi, saudara. Dan yang terakhir, saudara, pembenaran diri. Artinya apa? Mereka membenarkan diri bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang salah gitu. Itu bukan salahku. Mereka membenarkan diri. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-29 dan 30, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Mereka berusaha untuk mencari pembenaran, saudara. Apabila kami hidup di zaman itu, tidak mungkin kami akan ikut dalam pembunuhan itu, pembunuhan nabi-nabi ini. Kami pasti akan menjadi orang baik. Gitu. Mereka membenarkan diri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka memperindah tugu orang-orang saleh, membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang saleh gitu. Artinya bahwa mereka seolah-olah melakukan yang baik gitu, tapi isinya adalah munafik, isinya adalah kemunafikan gitu. Membenarkan diri, walaupun mereka salah, mereka terlihat seolah-olah baik gitu. Mereka mencoba untuk membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Kalau diibaratkan membangun makam para nabi, artinya bahwa mereka akan ingin menunjukkan mereka sedang melakukan yang baik. Inilah yang benar gitu. Yang seperti ini yang benar gitu. Mereka berusaha untuk membenarkan diri, pembenaran diri untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan, saudara. Nah, itu adalah beberapa hal yang Tuhan sebutkan yang kita bisa pelajari tentang kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Para pemimpin-pemimpin rohani zaman itu, mereka melakukan kemunafikan yang begitu jahat, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin saudara bertanya-tanya. Saya melihat bahwa ada gereja ini yang tidak benar, ada gereja itu yang munafik, ada pemimpin ini yang kurang bagus, ada pemimpin ini yang tidak benar, mereka semua munafik. Mungkin saudara menemukan kemunafikan di dalam gereja atau mungkin di lingkungan sekitar saudara. Nah, apa yang kita bisa lakukan, saudara? Apakah kita masih bisa mempercayai gereja di tengah-tengah banyaknya kemunafikan di dalam kekristenan? Apakah kita masih bisa datang ke gereja dengan kusyuk untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan saat kita melihat bahwa ada orang-orang munafik di dalam gereja. Ada teman-teman yang pelayanan mungkin kita melihat bahwa hidup mereka tidak benar, tapi mereka melakukan pelayanan dan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang rohani. Apakah kita masih mempercayai gereja? Gitu? Apa kita masih ingin untuk datang ke gereja yang penuh dengan orang-orang munafik, saudara? Nah, saudara, kita bisa tahu, kita semua percaya bahwa gereja tidak ada yang sempurna. Semua gereja tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Banyak orang melakukan kesalahan. Banyak gereja melakukan kesalahan. Mungkin ICA pun demikian. Mungkin di mata saudara ataupun saudara mungkin pernah mengalami bagaimana kami atau bagaimana ICA pernah mengecewakan saudara sebagai gereja dan saudara bertanya-tanya, kenapa kok gereja ICA seperti ini? Kenapa kok orang-orang itu munafik? Kenapa mereka berperilaku seperti ini? Saudara, tidak ada yang sempurna, saudara. Tidak ada yang sempurna, baik itu pendeta, baik itu para pelayan Tuhan, baik itu gereja secara organisasi. Tidak ada yang sempurna, saudara. Kita hidup di dunia, kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, saudara. Tapi lebih dari itu, saudara, kita harus berhati-hati, saudara. Tidak sempurna bukan berarti munafik, saudara. Kita melakukan kesalahan-kesalahan bukan berarti kita orang yang munafik, saudara. Banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan yang melakukan kesalahan bukan berarti mereka
munafik, saudara. Kita harus berhati-hati di dalam menyikapi, kita harus berhati-hati di dalam menilai. Jangan sampai kita menghakimi dan bukan mengatakan kebenaran gitu, saudara. Ada perbedaan antara menghakimi dan mengatakan kebenaran, saudara. Saat kita menghakimi, kita ingin menjatuhkan orang tersebut. Gitu. Saat kita mengatakan bahwa orang itu berdosa, orang itu bersalah, orang itu tidak mengatakan dengan benar apa isi hatinya. Orang itu tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan perkataannya. Orang itu munafik, saudara. Saat kita menghakimi, saudara, kita ingin menjatuhkan orang lain. Tapi saat kita mengatakan kebenaran, kita ada motivasi untuk membangun. Jadi ada perbedaan, saudara, saat kita menghakimi dan juga mengatakan kebenaran, saudara. Saat kita menilai seseorang itu munafik, kita harus tahu bahwa saat kita mengatakan demikian, harus ada upaya kita untuk membangun, saudara. Kalau kita mengatakan seseorang munafik dan kita tidak membangun, hanya menjatuhkan, itu artinya kita menghakimi, saudara. Kita harus berhati-hati, saudara. Nah, saudara, gereja dimanapun tidak ada yang sempurna, termasuk kita, termasuk gereja manapun. Mungkin saudara dari background agama tertentu dan sudah berpindah-pindah gereja dari gereja A ke gereja B ke gereja C, dan saudara tetap menemukan ada kesalahan-kesalahan di dalam gereja, ada kesalahan-kesalahan di dalam para pemimpin memimpin jemaat atau para pemimpin memberitakan firman Tuhan, saudara. Tidak ada yang sempurna, saudara. Mungkin kami pernah mengecewakan saudara, atau mungkin di masa depan kami akan mengecewakan saudara. Karena kami semua tidak sempurna, saudara. Tapi saat kita mengetahui apa yang benar, yang harus kita lakukan adalah kita membangun, kita bangkit, kita melakukan apa yang benar. Kalau kita bukan orang-orang munafik, saat kita melakukan kesalahan, kita tidak akan mencari pembenaran diri. Kita tidak akan berkedok atau berlagak bahwa kita seolah-olah ini baik gitu. Kita pasti akan melakukan perbaikan gitu. Apa yang benar itu yang harus kita lakukan gitu. Banyak orang yang munafik tapi secara tidak kelihatan, saudara. Saat orang menunjuk kita bahwa kamu salah ini, kamu harusnya begini. Lebih baik kalau kita begini gitu. Kita tahu bahwa kita salah, saudara. Saat ditunjukkan kesalahan itu dan kita mencari pembenaran, itu sebuah kemunafikan, saudara. Bagaimana yang benar? Kalau kita memang bersalah, ya kita harus memperbaikinya, mengakui kesalahan dan memperbaikinya, saudara. Ada upaya untuk membangun, ada upaya pertobatan di dalam hal itu, saudara. Jangan sampai kita terjebak karena ego kita, karena kita ingin dilihat bahwa kita lebih rohani, karena kita ingin dilihat bahwa kita orang yang hebat, saudara. Jangan sampai terjebak dalam hal itu, karena itu kemunafikan yang tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang munafik, tapi tanpa kita menyadari, saudara. Kita harus waspada akan hal itu, saudara. Semua gereja tidak sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Mungkin bukan munafik, tapi karena tidak sempurna. Tapi ada juga yang munafik, saudara. Kita harus berhati-hati dalam menyikapi, kita harus berhati-hati di dalam melihat. Jangan sampai kita menjadi hakim, jangan sampai kita menghakimi gereja-gereja, jangan sampai kita menghakimi para hamba Tuhan, jangan sampai kita menghakimi teman-teman atau saudara-saudara kita dengan menunjukkan kesalahan mereka untuk menjatuhkan mereka. Itu sebuah hal yang munafik, menghakimi, saudara. Bukan untuk membuat perubahan yang baik, bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan, saudara. Nah, saudara, mungkin saudara pernah lihat ya, kalau di gereja-gereja mungkin ada hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan gitu. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang mempertanyakan, kenapa kok hamba Tuhan ini seperti ini gitu? Kok dia seperti ini? Ada hal yang salah dengan dia gitu. Ada pro dan kontra gitu, saudara. Di dalam hidup kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, saudara.
kita sendiri yang harus mengoreksi setiap perbuatan, setiap tindakan kita, motivasi kita apa. Apa kita akan menuju kebenaran atau apakah kita ingin membangun atau kita hanya berkedok atau kita hanya melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kebaikan itu sendiri, saudara. Nah, saudara, kalau saudara melihat banyak hamba Tuhan yang di dalam khotbahnya mereka sangat bersemangat, banyak yang menghadiri ibadahnya, banyak yang jemaat yang mengidolakan dia gitu. Macam-macam, saudara. Mereka bisa menjadi public figure yang begitu hebat, yang begitu terkenal gitu. Tapi saat ada hamba Tuhan yang lain yang berbicara, tidak banyak orang yang datang, tidak banyak orang yang memuja, tidak banyak orang yang menaruh respek. Ada perbedaan seperti itu dan itu nyata, saudara. Kita bisa melihat, saudara. Ada hamba Tuhan atau ada public figure, ada orang yang terkenal yang kalau mengatakan sesuatu, banyak orang yang akan mengikutinya, banyak orang yang akan mendengarkannya. Dan ada orang lain yang tidak begitu terkenal mungkin, saudara, mengatakan hal yang sama, mengatakan hal yang benar yang sama, tapi tidak diikuti oleh orang lain. Ada dua perbedaan ini, saudara. Nah, saudara, ada hal yang kita bisa belajar, saudara, dari bagaimana kita menyikapi atau bersikap untuk melihat bahwa yang kita dengar di dalam gereja, yang kita pelajari, yang kita fokuskan adalah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bukan untuk mendengar seseorang berbicara, bukan untuk bertemu dengan public figure yang membawakan berita itu atau yang membawakan firman, saudara. Saudara, di saat ini fenomena itu terjadi, saudara. Banyak orang yang datang ke gereja karena ada seorang hamba Tuhan terkenal yang datang atau yang berbicara. Orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan beliau berbicara. Tapi saat ada pendeta lain atau hamba Tuhan yang lain yang tidak terkenal, tidak banyak orang yang datang, tidak banyak orang yang mendengar, saudara. Ini sebetulnya bagi kita adalah sesuatu yang saya bisa bilang sedikit menyedihkan, saudara. Kenapa saat orang lain mengatakan sebuah kebenaran yang sama dengan orang yang lebih terkenal, respon publik pun berbeda gitu. Orang lebih mendengar orang yang terkenal, orang lebih mendengar orang yang mempunyai banyak pengikut gitu. Seorang teman saya mengatakan demikian, saya memberitakan firman Tuhan, saya menulis firman Tuhan, saya membuat status, tidak ada yang komen, tidak ada yang like. Tapi kenapa pendeta itu, teman-teman saya kalau dia membuat status, dia membawakan firman, banyak yang like, banyak yang mendengarkan. Padahal kami mengatakan, kami memberitakan berita yang sama. Teman saya pernah mengatakan demikian, saudara. Nah, ini kita sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, kita harus bersikap bagaimana yang benar, saudara. Memang gereja tidak sempurna, banyak pendeta, banyak pemimpin yang melakukan kesalahan. Tetapi kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan firman Tuhan selamanya tidak berubah, saudara. Tidak peduli siapa yang memberitakan firman Tuhan, tidak peduli gereja mana yang memberitakan firman Tuhan itu, tidak peduli gereja mana yang membawakannya, saudara. Firman Tuhan tetap sama, saudara. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dan fokus kita adalah harusnya tetap kepada Kristus, bukan kepada figur yang memberitakan firman Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, saudara. Fokus kita adalah kepada Kristus. Kita belajar firman Tuhan di gereja, untuk bertemu Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengetahui lebih lagi tentang firman Tuhan. Dan bukan untuk mendengar orang tertentu berbicara. Tapi fokus kita harus lebih kepada firman Tuhan, saudara. Sebuah surat yang dibawa oleh tukang pos mungkin, tetap adalah surat yang sama walaupun itu telah berpindah-pindah tangan kepada tukang pos yang lain, saudara. Tetap surat yang sama dan isinya sama gitu. Kalaupun isinya yang berbeda, saudara, sudah bisa dipastikan bahwa itu bukanlah surat yang sama gitu. Kalau saudara yang sudah berpindah-pindah gereja atau mendengarkan banyak sekali hamba Tuhan yang berbicara sebuah firman yang sama dan ternyata maknanya lain, saudara, itu bukan karena hamba Tuhannya yang membawakan berbeda maknanya lain.
yang disampaikan sudah pasti adalah lain, saudara. Harus kembali lagi kepada motivasi orang-orang tersebut. Harus kembali lagi kepada motivasi kepada para hamba Tuhan itu. Apakah dia ingin memberitakan firman yang benar, ataukah dia ingin memberitakan firman itu untuk kepentingan lain, saudara. Banyak sekali hamba Tuhan juga yang membelokkan firman-firman itu, saudara. Bukan firmannya yang salah, saudara. Bukan karena orangnya yang salah, saudara. Tapi ada motivasi di balik itu yang salah, gitu. Makanya Tuhan mengatakan tadi di Matius 23 ayat 1-3 mengatakan bahwa maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka telah menjadi pemimpin rohani. Mereka telah menjadi orang yang duduk di depan. Dan Tuhan mengatakan ini, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, tidak dipungkiri, saudara, bahwa ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang berbicara di depan publik untuk motivasi-motivasi yang lain, saudara. Tapi kita harus ikuti apa yang menjadi inti firman Tuhan itu. Kita harus cek kembali firman Tuhan itu. Makanya kita selalu menekankan untuk kita semua, untuk saudara selalu membaca firman Tuhan. Apakah firman yang dikatakan ini benar sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Firman yang benar adalah firman yang sama yang diberitakan siapapun juga. Tidak peduli itu yang memberitakan adalah pendeta, ataupun guru sekolah minggu, atau mentor kita. Siapapun itu, saudara. Firman Tuhan akan selalu sama. Firman Tuhan akan selalu menjadi sebuah kebenaran, saudara. Saat itu bukan sebuah kebenaran, sudah pasti itu adalah firman yang dibelokkan karena motivasi tertentu. Karena bukan untuk pertobatan, bukan untuk membuat orang lebih baik, tapi pasti karena ada hal-hal yang lain, motivasi tertentu. Jadi kita tidak bisa memandang firman Tuhan hanya dari siapa yang membawakan. Tapi kita harus benar-benar mendengar dan fokus pada apa yang diberitakan. Artinya firman Tuhan itu berbicara apa, kita harus fokus kepada firman itu dan bukan kepada siapa yang membawakannya, siapa yang memberitakannya. Tuhan sendiri mengatakan, walaupun itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan mengatakan ikuti, turutilah, lakukanlah ajaran mereka. Tapi jangan jadikan mereka contoh gitu. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka menjadi orang-orang yang munafik. Gitu. Ikuti ajarannya tapi jangan dicontoh perbuatannya gitu. Kalau saudara menemukan ada hamba Tuhan mungkin ya di ICA gitu yang kelakuannya tidak baik, atau mungkin saudara menemui saya kelakuan saya tidak baik gitu. Firman Tuhan itu yang saudara perlu ikuti, bukan perilaku dari orang-orang yang mungkin munafik, bukan perilaku dari orang-orang yang salah itu, tapi firman Tuhan yang harus kita semua lakukan dan turuti. Itu yang firman Tuhan katakan. 2 Korintus 4 ayat 5-6 mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini Paulus mengatakan demikian, saudara. Kita atau Paulus tidak menonjolkan diri, tidak memberitakan tentang siapa mereka, siapa dirinya. Tidak berusaha untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi Paulus fokus kepada Yesus Kristus bagi Tuhan. Itulah yang diajarkan. Dan demikian juga firman Tuhan. Siapapun yang mengajarkan harus berfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan yang lainnya, saudara. Siapapun itu, siapa yang membawakan firman, harus fokus kepada firman-Nya. Dan kita harus melihat firman yang dibawakan. Jangan melihat kepada orang yang membawakan, saudara. Kalau kita menerima surat dari tukang pos, kita berbahagia karena
surat itu sampai ke kita. Bukan karena kita berbahagia bertemu dengan tukang pos itu sendiri kan saudara. Itu yang kita maksudkan saudara. Kita harus fokus tetap kepada firman Tuhan, tetap kepada ajaran Tuhan. Kalau saudara menemukan banyak hal yang saudara pandang bahwa itu adalah sebuah kemunafikan di dalam gereja, di dalam rumah ibadah atau di dalam kekristenan, banyak orang-orang, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita harus berhati-hati menyikapi. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghakimi, saudara. Tapi lebih baik kalau kita menjadi orang yang mengatakan kebenaran. Kita mengatakan kebenaran untuk membangun, saudara. Jangan langsung menghakimi bahwa dia munafik, dia nggak bagus, dia nggak konsisten, dia kurang ini, kurang itu, saudara. Jangan menjadi orang yang menghakimi, tetapi lebih kepada orang yang mengatakan kebenaran, saudara. Karena semua orang, semua gereja, instansi, apapun itu, tidak ada yang sempurna, saudara. Hanya Tuhan sajalah yang sempurna dan hanya Tuhan yang baik, saudara. Segala kemunafikan yang kita lihat, saudara, janganlah membuat kita menjadi orang yang munafik juga. Segala ketidaksempurnaan yang kita lihat, jangan sampai membuat itu menjadikan kita orang-orang yang menghakimi, saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang yang tetap mengatakan kebenaran. Dan biarlah kita tetap melihat Yesus Kristus sebagai fokus kita, sebagai tujuan utama kita. Karena hanya Dialah yang baik, saudara. Nah, saudara, saya akan tutup firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 25, ayat 8-9, saudara. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhan yang baik, saudara. Dan saat kita mengakui bahwa Tuhan baik, saat kita merendahkan diri kita, saudara, saat kita fokus hanya kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum Tuhan. Dan Tuhan akan mengajarkan jalannya untuk orang-orang yang rendah hati, saudara. Saudara, saat kita menemukan banyak kemunafikan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong rohani, saudara. Jangan sampai kita melihat orang lain lebih rendah. Jangan sampai kita melihat bahwa kita lebih rohani dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain, saudara. Orang-orang yang munafik harus kita katakan kebenaran untuk mereka supaya membangun, supaya mereka menjadi lebih baik. Termasuk buat diri kita, saudara. Saat ada orang yang mengatakan atau menunjukkan kesalahan kita, jangan sampai kita membela diri atau membenarkan diri. Tapi kita akui kesalahan kita dengan rendah hati, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami boleh mengerti lebih lagi tentang apa yang menjadi isi hati-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang akan menguatkan kami, Tuhan. Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami boleh menjadi orang-orang yang mengatakan kebenarannya, Tuhan. Dan kiranya Engkau kuatkan kami, Tuhan, untuk tidak menjadi orang-orang yang mudah menghakimi, untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik, ya Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membimbing kami, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Roh-Mu sendiri yang akan bekerja atas kami di dalam segala ketidakmampuan kami, di dalam ketidakmampuan kami, ketidaksempurnaan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menguatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya biarkanlah firman-Mu tumbuh, berkembang di dalam hati kami. Dan biarkanlah kami menghidupi firman-Mu, Tuhan. Biarkanlah kami menjadi orang-orang yang benar di mata-Mu, Tuhan. Bukan di mata sesama kami, Tuhan. Bukan hanya di mata orang-orang sekitar kami, Tuhan. Tapi terlebih lagi, Tuhan, biarkanlah kami menjadi orang-orang yang benar di mata-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami tutup ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan,
Kau tetap sertai kami dan kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami semua Tuhan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Dengan roh-Mu, kiranya biarkanlah roh-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus selalu baru atas kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada atas kami Tuhan. Di dalam setiap segi kehidupan kami, biarkanlah kami Tuhan hanya memancarkan kasih-Mu Tuhan. Biarkanlah orang melihat Tuhan bahwa ada Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya biarkan kehendak-Mu yang jadi, biarkan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menutup ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Next Sunday akan diadakan kembali pada tanggal 11 Agustus. Di hari itu juga akan ada ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda, silakan langsung pindai QR Code berikut ini untuk mendaftar sebelum tanggal 7 Agustus. Perhatian ICA Volunteers, daftarkan diri Anda untuk 1 hari penuh kesenangan dan kebersamaan di acara Volunteers Picnic di Vina Golf Pandaan pada tanggal 17 Agustus 2024. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi semua volunteer aktif ICA untuk membangun kesatuan dan mempererat hubungan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi ministry leader Anda. Don't miss it. ICA Social Ministry mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kotak pengumpulan tersedia di lobi sampai tanggal 11 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa periksa Instagram ICA Social Ministry atau hubungi nomor yang tertera. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.